Baik, Bapak Ibu dosen sekalian, kita masuk ke materi ketiga, yaitu short answer ya. Jadi di video ini akan kita bahas tentang short answer. Short answer ini berupa pertanyaan yang jawabannya adalah ketikan ya, diketik gitu ya. Bisa misalkan contohnya, siapakah presiden pertama Indonesia? Nanti kita kasih kunci jawaban Soekarno. Nah, apabila mahasiswa mengetik sama dengan kunci jawabannya, maka otomatis tidak usah dikoreksi, hasilnya adalah benar gitu ya. Harapannya setelah melihat video ini, Bapak Ibu sekalian dapat membuat question atau pertanyaan pada kuis dengan metode short answer. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa login dulu di Elnino, kemudian masuk ke mata kuliahnya. Kemudian nanti akan ada view seperti ini. Kemudian kita masuk ke turn editing on. Kemudian kita masuk ke quiz 2. Kemudian kita menambahkan pertanyaan dengan cara klik gigi gergaji, edit quiz. Nah, kita tambahkan pertanyaannya, add question, add new question, dan metodenya adalah short transfer. Short transfer ini yang ini ya, yang sebelah sini, short transfer. Kita add. Nah, seperti biasa ada 3 hal yang harus kita siapkan. Pertama adalah judul pertanyaannya, yang kedua adalah isi pertanyaannya, yang ketiga adalah jawabannya atau kunci jawabannya. Nah, khusus untuk short transfer, kunci jawabannya bisa lebih dari 1. Misalkan tadi Insinyur Soekarno, IR Soekarno itu jawaban benar. Soekarno tok juga bisa. Atau Presiden Soekarno itu juga bisa. Jadi selama mahasiswa menjawab dengan pilihan-pilihan tersebut, jawabannya dianggap dengan benar tanpa harus dikoreksi. Oke, misalkan kita masukkan ke sini pertanyaan presiden misalkan ya. Ini bisa Bapak Ibu pakai di mata kuliah Bapak Ibu ya, terutama ini mata kuliah KWN, mata kuliah Pancasila, mata kuliah bahasa Inggris. Bisa juga mata kuliah umum seperti fisika juga bisa. Misalkan hukum Ohm gitu bisa juga. Pertanyaan presiden. Siapakah presiden pertama Indonesia? Nah, kemudian ini adalah judul pertanyaannya. Kemudian ini adalah isi pertanyaannya. Nah, kemudian jawabannya kita tuliskan di answers. Answers 1 misalkan Soekarno. Nah, grade-nya adalah 100 ya, jawaban benar. Kedua, Insinyur Soekarno, IR Soekarno. Ini juga jawaban benar. Kita klik 100. Jawaban ketiga adalah misalkan Presiden Soekarno. Nah, ini juga jawabannya 100. Dan seterusnya ya, kita bisa nambahkan lagi kunci jawabannya. Dan IR Insinyur Soekarno, ini juga jawaban benar, grade-nya 100 dan seterusnya. Nah, apabila sudah 3 poin tadi terpenuhi, yang pertama tadi adalah judul pertanyaan, yang kedua adalah isi pertanyaan, dan ketiga adalah kunci jawabannya. Apabila semuanya sudah kita isi, maka kita klik save change ini ya. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Misalkan saja pertanyaan yang ini saya hapus ya. Nah, nanti tampilan di mahasiswanya akan menjadi seperti ini. Ya,
Siapakah presiden pertama Indonesia? Misalkan saya sebagai mahasiswa menjawab Soekarno. Saya finish. Nah, nanti dianggap jawabannya adalah jawaban benar karena sama dengan kuncinya. Tapi bisa jadi mahasiswa menjawab dengan jawaban yang lain, Insinyur Soekarno. Nah, karena ini juga ada di kunci jawaban, maka ini juga jawabannya adalah jawaban yang benar, Insinyur Soekarno ya. Nah, jadi itu adalah konten saya yang ketiga, yaitu short answer. Jadi dalam short answer ini Bapak Ibu dapat membuat soal yang jawabannya berupa ketikan ya. Bapak Ibu bisa menuliskan kunci jawabannya di situ, bisa jadi lebih dari satu kata, dan apabila mahasiswa menjawab sama dengan ketikan Bapak Ibu yang isikan pada kunci jawaban, maka otomatis jawabannya dianggap benar tanpa Bapak Ibu mengoreksinya ya. Ini mempermudah kita dalam mengoreksi. Oke, sekian dari saya di konten ketiga ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembobotan dalam soal kuis ya. Kita bertemu di video selanjutnya.